di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran dan aktivitas dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembelajaran berbasis internet dengan menggunakan sistem daring atau dalam jaringan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penyebaran wabah atau virus, sehingga kita diharuskan dan difokuskan untuk melakukan kegiatan, aktivitas maupun pembelajaran di dalam rumah. Pada pembelajaran kali ini, semoga video kali ini dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah ilmu adik-adik semuanya dalam materi baru yang akan kita pelajari kali ini. Materi kali ini akan difokuskan kepada siswa kelas 12 semester 1, di mana pada materi ini kalian akan belajar tentang materi yang baru. Nah, materi kali ini yaitu materi tentang bunga majemuk. Bunga majemuk, ada yang pernah dengar tentang hal itu? Atau ada yang udah tahu tentang bunga majemuk? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak sama-sama ruang lingkup tentang bunga majemuk. Materi tentang bunga majemuk ini akan mengkaji tentang bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan, dan peluruhan. Nah, sebelum mengkaji 4 subbab ini, kita juga harus mengkaji ulang tentang materi sebelumnya, yaitu materi yang ada di kelas 9. Materi yang ada di kelas 9 itu yaitu barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Nah, adik-adik semuanya, apa masih ingat tentang materi barisan dan deret, aritmatika dan geometri ini? Nah, apa sih beda barisan dan deret? Serta apa sih beda barisan aritmatika, deret aritmatika, dan barisan geometri, deret geometri? Kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Berikut akan dibahas mengenai materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Di mana sebelum membahas mengenai materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan ini, kita akan mengkaji ulang materi tentang barisan dan deret aritmatika serta geometri. Hal ini karena di dalam pembahasan bunga, pertumbuhan, dan peluruhan ini kamu akan menggunakan barisan dan deret aritmatika dalam penyelesaiannya. Nah, masih ingat bukan? Rumus dari suku ke N barisan aritmatika yaitu U ke N sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Adapun deret aritmatika, rumusnya yaitu S ke N sama dengan N per 2 dikali A ditambah U ke N. Nah, sekarang kita akan lanjut ke barisan dan deret geometri, di mana rumus dari barisan geometri yaitu U ke N sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Sedangkan rumus dari deret geometri yaitu kamu bisa lihat S ke N sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Setelah mengkaji ulang mengenai barisan dan deret geometri ini, kita dapat melakukan perhitungan dan penyelesaian masalah di dalam materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Nah, setelah kamu mengetahui tentang materi barisan dan deret aritmatika dan geometri, kamu bisa mempelajari dengan baik tentang materi bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan, dan peluruhan tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas tentang keempat subbab tadi. Yang pertama, bunga tunggal. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang bunga, di mana
bunga ada dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal sendiri yaitu didapat dari modal awal dan besarnya tetap setiap tahunnya. Kamu bisa melihat contohnya, yaitu ketika kamu melakukan transaksi atau menabung di bank. Nah, rumus dari bunga tunggal yaitu M ke N sama dengan M dikali 1 ditambah N kali R. Nah, untuk mencari R-nya sendiri, kamu bisa menggunakan rumus bunga dibagi dengan M dikali 100%. Sedangkan untuk menentukan besarnya bunga tunggal per satuan waktunya dengan menggunakan rumus bunga sama dengan R dikali M. Kamu bisa membaca keterangan di sini. Adapun contoh dari bunga tunggal itu untuk menambah pengetahuan kita mengenai materi ini, yaitu jika diketahui modal pinjaman sebanyak 1 juta rupiah dengan bunga sebesar 2% per bulan, maka setelah 5 bulan modalnya adalah yaitu 1.100.000 rupiah. Nah, besar presentasi bunga tunggalnya kamu bisa menggunakan rumus yang telah kita pelajari. Setelah mengetahui penjelasan materi tentang bunga tunggal tadi, coba kalian sebutkan salah satu contoh yang berkaitan dengan bunga tunggal dalam kehidupan sehari-hari, atau contoh permasalahan yang diselesaikan dengan rumus bunga tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kita akan masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu bunga majemuk. Selanjutnya yaitu bunga majemuk. Di dalam bunga majemuk dikenakan terhadap modal yang ditambah dengan bunga dari periode sebelumnya. Jumlah saldo atau pinjaman untuk periode ke N, kamu bisa menghitungnya dengan rumus yaitu M ke N sama dengan M dikali 1 ditambah R dipangkatkan dengan N. Nah, sedangkan untuk menentukan besarnya bunga majemuk setelah periode ke N dengan rumus berikut. Keterangan dari rumus tersebut kamu bisa membacanya. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan kamu juga mengenai bunga majemuk ini, mari kita simak contoh soalnya. Sama dengan contoh soal bunga tunggal tadi, maka kita akan menghitung modalnya setelah 5 bulan dengan rumus yang telah kita berikan, yaitu 1.104.080,8 rupiah. Nah, besar modal pada akhir tahun ke N-nya kita bisa menghitungnya dengan rumus ini, di mana M ke N-nya itu didapat yaitu 1.100.027.159. Sekarang sudah tahu kan apa itu bunga majemuk? Sekarang, apa coba beda dari bunga tunggal dan bunga majemuk? Nah, setelah itu coba cari tahu lagi contoh dari penyelesaian bunga majemuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu pertumbuhan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pertumbuhan. Kamu tahu nggak sih apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan di sini itu berkaitan sekali dengan bertambahnya nilai sesuatu. Nah, untuk menentukan nilai ke N pada masalah pertumbuhan, kamu bisa menggunakan rumus A ke N sama dengan A dikali 1 ditambah R dipangkatkan dengan N. Keterangan dari rumusnya kamu bisa membaca sendiri. Contohnya, kamu bisa membaca contohnya yaitu jumlah penduduk 10.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 5% per tahun.
Maka pada akhir tahun keempat jumlahnya adalah, untuk menghitung pertambahan penduduknya, kamu bisa menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi, yaitu 12.155 jiwa pertumbuhan penduduknya selama tahun keempat. Nah, sekarang juga sudah tahu kan apa itu pengertian dari pertumbuhan, materinya, serta rumusnya. Sekarang, tugas kalian adalah mencari tahu lagi apa contoh dari pertumbuhan di dalam kehidupan sehari-hari yang kalian tahu. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan materi terakhir atau materi yang keempat, yaitu tentang peluruhan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai peluruhan, di mana peluruhan ini yaitu kebalikan dari pertumbuhan. Nah, untuk menentukan nilai KN, kamu bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini adalah keterangan rumus yang akan kita pelajari. Kita akan masuk kepada contoh soal untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai peluruhan ini, yaitu misalnya kita memiliki harga mobil sebanyak 100 juta rupiah. Menyusut harganya sebanyak 10% tiap tahun. Di akhir tahun kelima nilainya akan menjadi, ini rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Sehingga di akhir tahun kelima, nilai dari harga mobil itu adalah 50 juta rupiah. Nah, kita mau mengetahui nih harga penyusutan tiap tahunnya, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu P sama dengan A awal dikali dengan R, menjadi 10 juta rupiah. Nah, adapun nilai pada akhir tahun ke N, nilai barangnya kamu bisa menghitungnya dengan rumus yang sudah kita pelajari. Sedangkan besar nilai atau harga penyusutan pada tahun ke N-nya, kamu menggunakan rumus ini. Misalnya, harga mobil seharga 100 juta rupiah. Menyusut nilai bukunya sebanyak 10% tiap tahunnya. Di akhir tahun kelima nilainya adalah, ketika kita sudah mengetahui A ke N-nya atau nilai barang pada tahun ke N-nya, kamu bisa mengetahui besar nilai penyusutan pada tahun ke N-nya, yaitu sebanyak 4.304.672 rupiah. Nah, sekarang sudah tahu kan tentang pengertian dari peluruhan. Kamu juga harus mencari tahu. Sekarang kita berlanjut ke materi anuitas. Kamu tahu nggak sih apa itu anuitas? Atau kamu pernah mendengar mengenai anuitas ini? Nah, kamu bisa membaca bahwa anuitas itu adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayar atau yang harus diterima pada tiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Yang menjadi komponen dasar perhitungan anuitas ini yaitu besar pinjaman, besar bunga, dan jangka waktu serta jumlah periode pembayaran. Kita akan mengetahui bahwa konsep anuitas itu adalah bunga atas hutang ditambah angsuran hutang. Nah, jika hutang awalnya mendapat bunga sebesar B per bulan dan anuitas sebanyak A, maka rumusnya yaitu besar bunga pada akhir periode ke N, kamu menggunakan rumus ini. Jika besar angsuran pada periode ke N, kamu bisa menggunakan rumus ini. Dan sisa hutang pada akhir periode ke N,
bisa menggunakan rumus yang sudah dijabarkan ini. Nah, besar anuitas untuk membayar hutang sebesar N0 dengan bunga sebesar B per bulan selama N bulan adalah rumus umum dari besar anuitas untuk membayar hutang itu. Kita akan masuk kepada contoh soal untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi anuitas ini. Nah, pembahasan dari soal ini yaitu jika ditanya angsuran, maka kita menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Dan jika kita ditanya mengenai jumlah bunganya, maka kita akan menggunakan rumus bunganya. Dan untuk sisa hutang, kita menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sehingga kita dapat menjawab soal yang sudah diberikan. Nah, sekarang setelah mengetahui tentang 4 subbab tadi, menurut kamu materi tentang bunga majemuk ini mudah bukan? Kamu harus mempelajarinya lebih lanjut serta sering sehingga kamu terbiasa dengan menyelesaikan soal mengenai bunga majemuk. Nah, setelah mempelajari